Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022641. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama, mengapa mempertimbangkan aspek keperlakuan pada akuntansi? Akuntansi adalah tentang manusia, berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Para akuntan membuat beberapa asumsi secara berkelanjutan mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya memotivator ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Kedua, akuntansi adalah tindakan di mana peran organisasi bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi. Setiap individu memiliki tujuannya masing-masing sekaligus bertanggung jawab mencapai tujuan organisasi. Selain itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. Pertama, lingkup akuntansi keperilakuan. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan ini dapat dibagi menjadi 3 bidang besar, yaitu pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang memengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Selanjutnya, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan bagaimana sistem akuntansi digunakan sehingga mempengaruhi perilaku. Kedua, akuntansi keperilakuan. Perluasan logis dari peran akuntansi tradisional, para akuntan yang berkualitas akan memilih gejala keperilakuan untuk melakukan penyelidikan, karena mereka mengetahui bahwa data keperilakuan sangat berarti untuk melengkapi data keuangan. Lebih lanjut lagi, para akuntan menjadi satu-satunya kelompok yang secara logis mampu mengikut sertakan informasi keperilakuan dalam laporan keuangan bisnis yang ada. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Bernard Belson dan G.A. Sterner menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperilakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi ini menangkap permasalahan inti dari ilmu keperilakuan, yaitu riset ilmiah dan perilaku manusia. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan keperilakuan memiliki kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Para akuntan keperilakuan juga menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Nah, ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan berhubungan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikolog, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Secara spesifik,
sosiolog ternyata memberikan sumbangan mereka yang terbesar kepada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan rumit. Psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep ini baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia. Para psikolog berwenang merambat bidang ini, demikian pula pada sosiolog. Namun, karena perbedaan latar belakang, maka para psikolog akan menekankan pengaruh situasi sosial terhadap proses dasar psikologikal, persepsi, kognisi, emosi, dan sejenisnya. Sedangkan para sosiolog akan lebih menekankan pada bagaimana budaya dan struktur sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi para individu dalam konteks sosialnya. Dan lalu bagaimana pola perilaku dan interaksi tadi mengubah budaya dan struktur sosial. Selanjutnya yaitu beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Pertama, teori peran. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Kedua, struktur sosial. Para sosiolog yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antar manusia dengan cara yang relatif stabil, mewariskan struktur sosial dalam suatu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Memasukkan struktur sosial yang mengacu pada hubungan yang dipolakan antar berbagai subsistem sosial dan individu memungkinkan berfungsi bagi masyarakat, organisasi sosial, atau kelompok sosial. Ketiga, budaya. Budaya merupakan suatu titik pandang yang tepat pada saat yang bersamaan dijadikan jalani hidup oleh suatu masyarakat. Menurut Reynolds tahun 1986, praktik-praktik yang dilakukan oleh anggota dari suatu budaya juga perlu diamati karena praktik itu menggambarkan manifestasi dari nilai-nilai budaya tersebut. Dengan demikian, budayanya lah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang yang memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Selanjutnya keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Ellen dan Meyer tahun 1991, ada 3 dimensi komitmen dalam organisasi. Adalah pertama yaitu komitmen efektif, yaitu keterkaitan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. Kedua, komitmen berkelanjutan, yaitu komitmen yang berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Ketiga, komitmen normatif, yaitu perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. Kelima, yaitu konflik peran. Puspa dan Rianto tahun 1999 menyatakan konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Keenam, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan percaya. Banyak bukti riset yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan pekerja dan keluarga sangat merugikan karyawan dan perusahaan. Hasil-hasil riset tersebut merekomendasikan perlunya manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya. Ketujuh yaitu pemberdayaan karyawan.
Nah, pemberdayaan karyawan berarti menciptakan sebuah lingkungan di mana karyawan memiliki wewenang yang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan konsekuensi mereka bertanggung jawab atas hasil penciptaan sebuah lingkungan karyawan di mana karyawan memiliki wewenang yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan konsekuensi mereka bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut. Untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut, biasanya organisasi kemudian menyusun dan menentukan visi serta misi organisasi. Baiklah, terima kasih. Ini aja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.